Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk saudara-saudaraku yang ada di tanah air. Jumpa lagi dengan channel saya, Malpeci Channel. Masih membahas tentang seputaran Satrio Piningit atau SP, yang mana kita atau saya membahas tentang keilmuannya yang kelak akan dianugerahkan oleh Allah, yang akan diberikan dan diturunkan oleh Allah kepada SP ini nanti ya. Untuk sementara ini dia kan masih proses ya kan, proses penempaan dirinya. Namun sekarang kan dia kan kayaknya ada itu loh. Ya bukan saya tahu keberadaannya atau di mana, tapi kayaknya Satrio Piningit itu sudah muncul, ada di tengah kita, ada di antara kita, tapi kita tidak mengetahui di mana beliau berada. Terus ini masalah keilmuannya beliau. Ini lho, insya Allah sepengetahuan saya, Imam Mahdi atau Satrio Piningit ini dia tidak mempunyai ilmu. Maksud saya secara gamblangnya itu dia berisi tapi tidak berisi, dia punya ilmu tapi dia tidak punya, gitu loh lur, maksudnya. Dia punya ilmu tapi nggak punya tapi punya, gitu loh lur. Berisi tapi nggak berisi. Dalam pengertian yang saya sebutkan barusan ya toh, insya Allah itu nanti kalau jika beliau ada bermasalah dengan atau musuh-musuh, jangan dikira lulur, walaupun sekarang insya Allah Satrio Piningit itu sudah ada, jangan dikira sekarang ini nggak punya musuh atau belum apa-apa gitu lulur. Tapi insya Allah beliau sekarang itu kadang bertempur gitu loh, tanpa sepengetahuan kita. Nah, tanda-tanda tempuran itu banyak diantara, bukan banyak sih, sebagian dari kita itu mengetahui getaran-getaran keilmuannya beliau, getaran-getaran atau energi yang yang beliau serang, yang beliau menyerang makhluk-makhluk yang selama ini yang mengganggu dirinya. Bukan berarti selama ini dia nggak diganggu oleh makhluk-makhluk, begitu bro. Insya Allah beliau masih diganggu gitu loh, diganggu oleh makhluk-makhluk yang setara lah ilmu, bukannya setara sih, banyak makhluk-makhluk kayaknya itu mencoba beliau, walaupun setan-setan yang mengganggu itu, terutama tentara Dajjal, tentara iblis, belum tahu gitu loh, tapi mereka merasakan energinya, kekuatan SISP ini itu begitu kuat gitu loh. Makanya banyak yang kayaknya loh ya, mereka itu ada yang mencoba kekuatan si beliau ini, tapi kan ya itu tadi lur, rasanya nggak punya tapi punya gitu loh, punya tapi nggak punya gitu loh. Begini maksud saya, insya Allah kalau beliau diserang oleh sesuatu atau musuh beliau, dia itu langsung timbul kekuatan seperti itu, bukannya timbul, seakan-akan digerakkan kalau dia mempunyai ilmu seperti itu gitu loh. Secara refleks ataupun yang namanya otomatis. Nah ini kan otomatis ya, otomatis dia langsung keluar ilmu itu dan menyaksikan musuh itu sudah hancur dengan sendirinya. Kadang hanya dilihat oleh pandangan matanya, mereka itu sudah hancur seperti debu, banyak berlarian-larian, tapi ya itu loh, terus masih saja diganggu oleh setan, pengikut Dajjal, tentara Dajjal. Insya Allah kayak gitu loh. Ini sebagian kecil kelebihan atau kekuatan ilmu yang dimiliki si beliau ini atau Satrio Piningit ini. Terus soal keilmuan ya sudah, ya jangan ditanya lagi lah. Semua yang ada di dunia ini, terutama yang dimiliki oleh
orang-orang sakti kita yang terdahulu, beliau ini sudah punya gitu loh. Ataupun senjata-senjata, pusaka, beliau itu sudah punya, sudah ada. Untuk sementara gimana ya lur, senjata-senjata, para senjata pusaka kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara seperti keris Empu Gandring ya toh, keris ya pusaka yang lain-lainnya lah, saya lupa untuk menyebutkan satu persatu. Untuk sementara itu ditaruh di dalam gudang, oleh beliau ini, SP ini. Nanti jika waktunya tiba, nanti akan turun dan langsung turun dan ke yang punya gitu loh. Kayak misalnya Empu Gandring, keris Empu Gandring itu punya siapa, itu nanti turun ke beliau gitu loh. Menurunkan lah kayak gitu. Untuk sementara senjata para leluhur yang sakti-sakti itu, yang sesungguhnya, yang aslinya, isinya itu tersimpan di atas, disimpan di dalam, bukan di dalam, di gudang, seperti gudang senjata, pusaka atau apa gitu loh. Terus yang mengenai pusaka-pusaka atau zaman-zaman kerajaan, kayak seperti raja-raja Majapahit, Siliwak, kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, raja-raja mereka itu sudah turun loh, ya toh. Mereka semua itu berkumpul itu loh. Berkumpul untuk apa? Ya itu tadi, berkumpul untuk perang akhir zaman, perang yang tidak pernah dialami sebelumnya, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Jadi perangnya ini nanti dahsyat loh gitu loh. Perang dalam alam nyata langsung gitu loh, dengan senjata-senjata yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang tahu kan pemilik sebelumnya ya kan, kelebihan senjata itu apa, kayak gitu lur. Terus yang senjata-senjata itu seperti Prabu Siliwangi kan, tahulah senjatanya kayak apa, saya juga lupa, maaf. Terus Patih Gajah Mada, semuanya raja-raja Nusantara itu sudah siap lur, siap untuk mendampingi Satrio Piningit untuk bertempur ya toh, berperang dengan Dajjal dan bala tentaranya. Ya kita tidak tahu kapan itu akan nanti terjadinya lur gitu loh. Terus tentang yang sekarang ini ratu-ratu ataupun raja-raja, mereka itu ada di suatu tempat atau alam yang nggak bisa kita jangkau. Kan banyak tuh para ustadz yang ngomong, seperti ustadz siapa itu saya lupa namanya, itu sudah mengetahui gitu loh lur. Kalau raja-raja Nusantara itu turun semua, akan turun untuk apa ya, perang akhir zaman ini nanti gitu loh. Bukan hanya tentara Imam Mahdi atau Satrio Piningit, para raja-raja, bukan, itu banyak para wali juga ikut bertempur. Ya itu tadi lur, perang akhir zaman, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terus masalah apa ya, keilmuan tadi itu, si Satrio Piningit ini, beliau ini ya kan, ya itu tadi seperti biasa, seperti kita kayaknya, insya Allah seperti itu, seperti kita kehidupan sehari-hari. Nggak sering diganggu, ya sering diganggu juga loh gitu loh. Ada yang diganggu dari seseorang atau dukun lah. Dukun ini kok bisa tahu? Bukannya tahu, karena sosok atau bala tentaranya iblis itu merasuki para dukun itu untuk menyerang, kadang menyerang, walaupun serangannya itu nggak tahu arahnya kemana. Tapi beliau si SPD mengerti, paham kalau ada yang menyerang. Kan beliau juga tahu kalau tingkatan dari dukun itu seperti apa. Kan yang sakti itu kan, yang hebat itu kan iblis dan Dajjal kan gitu ya toh. Ilmunya Dajjal itu sama persis apa yang dipunyai iblis. Jadi mereka turun ke para dukun untuk mencoba Satrio Piningit ini. Ya dan tahu juga nggak ada artinya lah buat Satrio Piningit ini kalau hanya untuk melawan dukun-dukun seperti itu, insya Allah kayak gitu. Jadi tanpa kadang ya serangan-serangan itu dari iblis
dari Dajjal dan bala tentaranya anak buahnya itu sering dia alami. Mungkin kan nggak luput dari itu, Lur, ya kan? Seorang mana diuji lah tentang kemampuannya atau cara pembawaan dirinya kalau ada serangan itu kayak gimana gitu loh. Tapi ya itu dia hanya diam gitu loh. Kalau memang ada serangan, diam dan menyaksikan, Lur, bukan bertindak langsung, Lur. Kadang bertindak juga untuk menghabisi gitu loh, untuk menghancurkan. Tapi kebanyakan beliau ini hanya melihat, menyaksikan apa yang terjadi ketika ada setan-setan atau makhluk-makhluk lain yang menyerang. Itu hanya menyaksikan. Apa yang disaksikan itu seperti apa ya, serangannya itu seperti kadang terlihat petir gitu, dilihat seperti api. Nah, api, angin, air. Nah, ini sosok beliau ini salah satunya, Satrio Piningit ini, insya Allah beliau kan juga sempurna itu ya. 4 elemen yang kita ketahui kan, 4 elemen, bahkan ini 5 elemen, bahkan 6 atau 7 elemen itu, Lur. Bisa menguasai angin, api, air, tanah ya toh, dan semua beliau itu sudah kuasai kayak gitu, Lur. Tentang apalagi tentang Pak terjangnya, mungkin sebagian dari kita mengetahui lah energi itu kayak gimana energinya waktu kemarin atau malam 1 Suro. Itu terasa, Lur. Sebagian dari kita itu ada yang merasakan kekuatan atau energi waktu malam Suro untuk mengeluarkan energi itu, Lur. Oke, sampai cukup di sini saja, Lur. Nanti insya Allah nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.